Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu dosen Hilyatul Aulia, MSI, selaku pengampuh mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama, yang kami harapkan segala bimbingannya. Teman-teman mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati yang kami banggakan. Mohon izin, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kasus pelanggaran intoleransi dan moderasi beragama di sekolah menengah pertama. Mengapa topik ini penting? Karena intoleransi di sekolah dapat berdampak buruk bagi siswa, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana bentuk pelanggaran intoleransi yang terjadi, dampaknya terhadap siswa, dan solusi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat moderasi beragama. Di Indonesia, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa, tanpa memandang agama atau kepercayaan. Namun kenyataannya, masih banyak intoleransi yang terjadi di lingkungan sekolah. Beberapa contoh kasus intoleransi yang sering terjadi yaitu meliputi diskriminasi terhadap siswa minoritas, pemaksaan atribut keagamaan, perundungan berbasis agama, dan pembatasan ibadah bagi siswa tertentu. Adapun 3 poin tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mengidentifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran intoleransi yang terjadi di sekolah. Yang kedua, menganalisis dampak yang terjadi terhadap siswa. Dan yang ketiga, merancang strategi penguatan moderasi beragama. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran intoleransi beragama di sekolah. Yang pertama, pemaksaan atribut keagamaan. Siswa dipaksa memakai atribut atau simbol agama tertentu yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Ini adalah sebuah bentuk pelanggaran kebebasan beragama. Dan yang kedua, perundungan berbasis agama. Siswa dihina, diejek, atau dikucilkan karena agamanya berbeda. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman. Dan yang ketiga, diskriminasi dalam kurikulum dan pengajaran. Materi pembelajaran hanya menonjolkan satu agama, sementara agama lain diabaikan atau disudutkan. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan pemahaman. Dan yang keempat, pelanggaran hak siswa minoritas. Siswa dari kelompok agama minoritas tidak diberi kesempatan yang sama, misalnya dalam kegiatan ibadah atau perayaan hari besar agama. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu dampak terhadap siswa. Yang pertama, stres atau kecemasan. Siswa yang mengalami tekanan karena intoleransi atau diskriminasi di sekolah akan lebih mudah mengalami stres dan kecemasan. Hal ini bisa muncul karena rasa tidak aman, takut, atau merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Kondisi emosional yang terganggu akibat intoleransi bisa berdampak langsung pada motivasi belajar siswa. Akibatnya, fokus mereka terganggu dan prestasi akademik pun menurun. Dan yang ketiga, segregasi sosial. Intoleransi di lingkungan sekolah dapat memicu terbentuknya kelompok-kelompok berdasarkan agama atau suku,
sehingga siswa menjadi terpisah dan kurang memiliki rasa kebersamaan serta solidaritas sosial. Dan yang keempat, radikalisasi dini. Siswa yang merasa tersisih atau diskriminasi bisa lebih mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal sebagai bentuk pelarian atau pencarian identitas dan penerimaan. Dan yang kelima, yaitu kesulitan belajar. Perasaan tidak nyaman di sekolah membuat siswa itu sulit berkonsentrasi saat belajar. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian pendidikan, terutama bagi kelompok minoritas. Dan yang terakhir yaitu rentan ideologi ekstrim. Tanpa bimbingan dan penguatan nilai moderasi beragama, siswa yang tidak merasa dihargai keberagamaannya berpotensi lebih mudah menerima ideologi ekstrim sebagai bentuk perlawanan atau bentuk pembuktian diri. Lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu strategi penguatan moderasi beragama. Yang pertama, kebijakan inklusif. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang menjamin setiap siswa dari latar belakang agama, budaya, dan etnis manapun mendapatkan perlakuan adil dan setara. Ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua. Yang kedua, moderasi dalam kurikulum. Nilai-nilai moderasi seperti toleransi, saling menghargai, dan anti kekerasan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran, baik secara langsung melalui mata pelajaran agama maupun secara kontekstual dalam pelajaran lainnya. Dan yang ketiga, pelatihan guru. Guru harus diberikan pelatihan yang membekali mereka dengan wawasan moderasi beragama, agar mereka mampu menjadi teladan dan mampu menangani isu keberagamaan secara bijak di kelas. Dan yang keempat, dialog antar agama. Mendorong kegiatan dialog antar umat beragama baik formal maupun informal dapat meningkatkan pemahaman dan empati antar siswa dari latar belakang berbeda serta mencegah stereotip negatif, yaitu anggapan yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, guru sebagai agen deradikalisasi. Guru memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang moderat. Dengan pendekatan yang humanis, guru bisa membimbing siswa agar tidak mudah terpapar paham ekstrim. Maka dari beberapa pembahasan ini dapat kita simpulkan, yang pertama, intoleransi beragama masih menjadi tantangan nyata di lingkungan sekolah. Yang kedua, dampaknya tidak hanya secara psikologis, tapi juga sosial dan akademik. Dan yang ketiga, diperlukan strategi yang nyata dan berkelanjutan untuk memperkuat moderasi beragama demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan inklusif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi dan moderasi beragama di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.